sudah ada di SMA dulu. Ini saya punya orang pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Inggris. Baik, kita share dulu, share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, saya gelombang. Gelombang itu apa sih? Gelombang laut, gelombang tsunami, ada gelombang apa ya? Gelombang itu semacam getaran yang merambat ya. Getaran yang bergeser tidak hanya bergetar ke tempat, getaran itu bergeser ke tempat yang lain atau berpindah dari satu sisi ke tempat yang lain. Jadi getaran dan gelombang agak sedikit berbeda pengertiannya. Ya. Bahasan di sini ada beberapa hal tentang gelombang elektromagnetik. Tentang ini cukup banyak pembahasannya, jadi kita akan sampaikan secara singkat. Yang lainnya bisa dipelajari sendiri karena ini tambahan. Yang penting bagi kita untuk di prodi ini tentang seputar listrik. Ya, jadi ini tetap ada hubungannya, tapi tidak sangat mendalam, tidak apa-apa. Toh nanti juga tidak selalu akan ketemu ini di tempat kerja, tapi beberapa masih akan bertemu, sehingga tetap perlu di refresh kembali. Jadi belum tahu dipelajari dasarnya supaya nanti tidak kerepotan ketika mengimplementasikan dalam berbagai kasus yang ada. Apakah itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Apakah dalam perawatan perlu ada medium zat antara? Tidak selalu. Ya, yang radiasi itu gelombang tidak perlu apa namanya zat antara. Ketika ada tidaknya medium, gelombang mekanik itu perlu medium. Mekanik ya, ada gelombang tali, gelombang berkaitan dengan air dan sebagainya itu perlu medium. Tapi gelombang elektromagnetik enggak. Ya, dia hanya seperti pada cahaya, ya, radiasi, sebagainya itu elektromagnetik termasuk, sehingga dia hanya apa ya, semacam partikel-partikel sangat kecil gitu yang itu tidak perlu zat antara. Gitu. Itu lebih mirip seperti energi ya. Jadi secara materi itu tidak perlu materi khusus. Gitu. Jadi nggak kelihatan sangat kecil kalau disebut materi. Jadi ini bahasanya tidak kelihatan tapi dampaknya nyata. Lanjut. Apakah gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat kalau tidak ada medium. Ini bukan definisi sebenarnya. Nah ini handphone ya, ada televisi, ada radio, ya, tidak pakai tidak pakai antara, ya, tidak ada udara, tidak ada air, nah, air ada mengganggu itu bisa merambat. Dapat merambat dalam ruang tanpa medium, merupakan gelombang transversal. Nah, jadi kalau ada yang tahu perbedaannya transversal dan longitudinal, tidak memiliki muatan listrik, ya, sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Kenyataannya nanti dalam bahasan lebih detail, entah karena sebenarnya mengandung lebih kecil, atau karena memang begitu kuatnya medan magnet sehingga membelok, kenyataannya bisa membelok. Gitu. Ya, dalam skala yang lebih besar itu cahaya diketahui membelok. Dapat mengalami pantulan, pembiasan, perpaduan, pelenturan, dan pengutupan. Di Indonesia kan semua. Nah, karena perubahan medan magnet dan listrik dan medan magnet itu terjadi secara bersamaan, maka medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah itu sefase, ya, berbanding lurus. Kalau elektromagnetik itu gelombangnya macam-macam, dari yang sangat panjang sampai sangat pendek. Gelombang radio, gelombang yang lebih besar dari 1 meter. Banyak yang lebih panjang lagi sebenarnya, ada gelombang panjang. Ya. Gelombang panjang itu puluhan meter. Ada gelombang mikro, yang panjang gelombangnya antara 1 milimeter sampai 1 meter. Ada gelombang inframerah, gelombang cahaya hitam, ultraviolet, ada sinar X, sinar gamma. Masih itu termasuk gelombang-gelombang semua. Kita bahas misalnya nanti cenderung ke stabilisasi yang cahaya tampak saja. Yang lain-lain juga sifat-sifat gelombangnya masih ada. Itu bisa dipelajari terutama dengan radio, inframerah, kita sering-sering pakai juga. Sinar UV, sinar X, sinar gamma mungkin jarang kita bahas. Ini di fisika murni sana. Itu dikaitan dengan fisika atom. Gitu. Inframerah cahaya tampak, mikro, radio, elektronika akan banyak menyinggung masalah itu.
spektrum gelombang elektromagnetik ini kalau dilihat dari sisi yang lain seperti tadi. Nah, ini kita dengan frekuensinya dan panjang gelombangnya. Ada gelombang radio, ya TV, AM, FM, radio waves, ada microwave, ada infrared, visible, cahaya tampak itu yang sangat kecil ya. Ada ultraviolet, ada inframerah, ada X-ray, ada gamma ray, ada sinar X, ada sinar gamma. Yang kiri itu wavelength-nya berkurang. Sorry, yang paling lebih kiri itu apa? Wavelength-nya makin panjang gelombangnya makin besar ya, yang kiri ya. Makin tapi di sisi yang lain, kalau paling kiri itu apa namanya? Yang frekuensinya makin rendah, ya, karena makin tinggi frekuensi. Tapi kalau banyak gelombang, sebaliknya yang paling nanti lebih kecil, banyak gelombangnya yang paling kecil paling panjang. Itu semua gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya termasuk gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dan kecepatan sampai sekitar 3 kali 10⁸ meter per detik. Saya dapat mengalami pemantulan, pembiasan, pelenturan, ada interferensi, ada dispersi, ada polarisasi. Saya juga bisa punya sifat yang khas. Dia bisa seperti gelombang, bisa juga seperti partikel. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau tidak, saya yang bertanya. Silahkan ada pertanyaan. Sampai sini dulu saya stop. Ada mau pertanyaan? Ya. Berarti gelombang elektromagnetik itu sinyal. Ya, gimana? Gelombang elektromagnetik itu seperti sinyal HP itu ya Pak? Berarti Pak? Salah satunya ya, dia gelombang radio frekuensi tinggi atau gelombang pendek. Oh iya Pak. Itu Terima kasih Pak. Radio, televisi, handitologi, macam-macam ya. Masuk sampai ke cahaya, ultramerah, inframerah, ultraviolet termasuk. Gitu, Mas siapa tadi? Noval. Noval Indra. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, bentar, sekalian ya. Ya. Noval Indra dulu, Noval Indra ini sama Zaki tadi. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Noval Indra nomor berapa, Mas? 58. Oke. Ini siapa ini? Sekarang tanggal berapa ini? 11 ya. Sebentar. Sekarang tanggal sebentar tulis dulu ya 29 tanggal. Noval Indra, terus tadi siapa silakan? Oke, Pak. Nomor 4024. 24. Ya, silakan. Pak, itu kan yang biasanya di WiFi kan ada yang namanya 2,4 GHz, 5 GHz gitu kan, Pak? Ya. Yang di WiFi itu loh, Pak. Ya, gimana? Yang di WiFi kan biasanya ada yang 2,4 GHz, ada yang 5 GHz gitu kan, Pak? Nah, itu kenapa kok yang 5 GHz kok jangkauannya lebih pendek daripada yang 2,4 GHz ya, Pak ya? Oke. Secara umum sifatnya cahaya itu seperti gelombang. Kalau dia frekuensinya makin tinggi, itu biasanya sifatnya jadi susah untuk membelok, gitu ya. Dia makin kaku, makin lurus gitu. Kemudian kalau jangkauannya gimana, Mas? Jangkauannya makin pendek. Ya, Pak, yang 5 GHz jangkauannya lebih pendek daripada yang 2,4 GHz, Pak. Sebentar. Pendek itu mungkin terkait ada beberapa masalah ya terkait dengan kekuatannya juga. Iya, kekuatannya. Untuk frekuensi tinggi berarti dia padat frekuensi ya, banyak dia bisa sangat cepat gitu, tetapi energi yang untuk membawa jadi lebih besar. Gitu. Kalau pada dengan kekuatan yang sama, kalau kita agak jarang-jarang
apa namanya? Misalnya kalau kita bayangkan gini, seperti orang lari. Kita punya ini orangnya sama nih, makanya ya 3 piring sehari gitu. Kalau kita suruh lari cepat gitu ya mungkin tidak akan bisa jauh-jauh. Kalau agak santai mungkin bisa lebih jauh. Nah, mungkin seperti itu kalau kita energinya ya kalau kita bergerak sangat cepat gitu, ya nggak bisa jauh-jauh, habis sudah energinya. Tapi kalau kita agak pelan mungkin bisa lebih jauh. Nah, gitu kira-kira. Nah, velocity tinggi itu sangat cepat gitu, bergetarnya gitu pada dirinya sendiri, pada gelombangnya itu, maka dia tidak bisa terlalu jauh untuk energi yang sama. Itu kira-kira, Mas Zaki. Siapa Matur nuwun. Ya. Kalian dari yang di teks ini ada pertanyaan nggak? Yang dari slide yang masih saya buka ini, yang masih saya share ini, ada pertanyaan nggak istilah-istilahnya? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Bintang, Pak. Bintang, ya, kenapa? Izin bertanya yang sifat-sifat cahaya itu, maksudnya sifat cahaya dapat diuraikan gimana? Oke, menarik. Ya, Anda pernah lihat pelangi? Pernah, Pak. Nah, itu apa itu sebenarnya? Cahaya apa? Pelangi sebenarnya cahaya apa? Matahari apa cahaya apa? Apa cahaya dari bidadari? Dari matahari terus Matahari. kayaknya dibelokkan sama tetesan air gitu. Dibelokkan kan yang belok, itu kan nggak hanya belok, Mas. Warnanya jadi macam-macam, bukan? Ya, Merah, berarti hijau, kuning, biru, hijau, biru, ungu. Itu namanya penguraian. Diuraikan. Ternyata cahaya matahari yang apa kita menyebutnya apa? Putih misalnya ya. Putih itu, itu ternyata terdiri dari beberapa penyusun. Dari merah, hingga kuning, hijau, biru, ungu. Itu diuraikan. Nanti kalau itu digabung lagi, akan jadi putih lagi. Tapi untuk memastikan itu bisa terurai kan ada perlu cara tertentu. Selain dengan titik-titik air di awan, itu juga bisa menggunakan prisma segitiga. Itu maksudnya. Cukup jelas? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Masih di istilah-istilah ini? Ada yang mau tanya lagi? Saya apa izin bertanya, Pak? Tanya satu-satu. Perlu? Silakan satu. Saya, Pak. Muhammad Fitri, ya. Ya. Ini Pak, kan saya itu ada beberapa yang ya mengerti gitu pemantulan, pembiasan seperti itu. Tapi ada beberapa yang nggak mengerti juga, Pak. Kayak pelenturan, terus pelenturan terus dijumlahkan, terus dapat diserap arah getarannya, terus bersifat sebagai gelombang dan partikel, Pak. Yang itu, Pak. Oh, berapa Mas Fitian? Oh, nih. Yang belakangnya 41. Pertama apa dulu tadi? Pelenturan, Pak. Pelenturan itu kalau bisa sinar dimasukkan dalam satu lubang kecil itu, ternyata dia bisa belok gitu, melentur gitu. Kayak melengkung gitu. Harusnya kan tidak bisa melengkung kan logikanya. Cahaya itu lurus melengkung. Nah, dan sifat gelombangnya dia itu ternyata dia bisa melengkung gitu. Seperti melengkung melentur gitu. Jadi satu sinar besar masukkan ke apa namanya? Lubangnya kecil dia bisa besar lagi gitu. Kok jadi bisa? Kan lurus terus gitu kan. Jadi kan lurus bayangan kita. Nah, masuk ke lubang ya lubangnya lurus, tapi ternyata enggak, dia bisa melebar. Nanti ada bahasanya tersendiri. Tapi mungkin kita tidak hanya mengenal saja sekilas saja ya. Itu bisa melentur, bisa membelok. Jadi bisa kayak gelombangnya kelihatan nanti kita dibahas. Ada percobaan-percobaan sendiri. Jadi bisa nyari di Google contoh atau ilustrasi difraksi cahaya kayak apa gitu. Nanti bisa ada beberapa ilustrasi yang bisa menggambarkan. Oke, interferensi. Interferensi itu juga suara juga terjadi ya. Jadi ada dua frekuensi yang berdekatan lalu di apa namanya dicampurkan nanti akan timbul beberapa reaksi yang unik gitu. Nah, dari tadi ada yang tadi tambah besar, ada yang tambah kecil, nyampurnya juga nyampur sebagaimana kita bayangkan dengan warna gitu. Tapi kadang-kadang jadinya beberapa sinyal menjadi lebih besar, jadi lebih kecil, jadi muncul sinyal campuran yang agak unik gitu ya itu dengan interferensi. Itu bisa kalau dalam apa namanya elektromagnetik itu bisa sangat mengganggu karena mungkin ada frekuensi tertentu sebagai frekuensi pembawaan, frekuensi pembawa yang lain kalau berdekatan mirip itu di udara itu berdekatan juga maka saling mengganggu, bisa nyampur juga gitu. Kita lagi pakai apa dulu misalnya handy talkie gitu, nanti ada suara pilot mau minta izin mendarat gitu. Dan sebaliknya gitu. Ini
bisa sangat mengganggu. Nah, maka terkait dengan seperti ini, misalnya kenapa di dalam pesawat seringkali atau dalam banyak kasus dilarang untuk menyalakan handphone gitu. Ada khawatirnya ada beberapa yang interferensi gitu. Jadinya mau ngirim pesan atau menerima pesan, nanti ada lagi ngobrol atau lagi kaitan dengan internet, nanti pilot terganggu. Ini ada kekhawatiran seperti itu. Jadi sebenarnya juga agak sudah dipisah ya, tapi namanya juga itu relatif sama-sama gelombang pendek dan relatif dekat, ya, mungkin juga bisa terjadi interferensi. Apalagi Mas? Yang dapat diserap arah getarannya. Oh, polarisasi. Polarisasi yang paling terlihat itu kasusnya kalau di sehari-hari mungkin kacamata Ray-Ban. Pernah dengar? Atau kaca Ray-Ban gitu. Jadi dari satu arah tertentu itu bisa kelihatan, dari sebaliknya mungkin tidak. Gitu. Jadi misalnya saya di dalam ruangan, Anda di luar gitu, atau kaca mobil juga bisa ya. Itu ya dari luar itu mau bercermin gitu. Wah, ini ada cermin, saya belum sisiran gitu. Karena dari dalam itu bisa melihat dengan jelas. Dari dalam nggak bisa lihat, ya dari luar nggak bisa lihat di dalam gitu. Jadi beberapa gelombang itu bisa masuk, tapi yang dari dalam keluar itu tidak bisa masuk, hanya separuh mungkin atau sebagian saja, sehingga kita tidak bisa melihat ke dalam gitu. Nah, seperti itu namanya diserap arah getarannya. Ingat, dalam getaran di cahaya itu tidak hanya satu gelombang saja naik turun ke atas bawah gini. Dia juga ada yang horizontal begini, ada yang miring begini, seterusnya gitu. Nah, kalau diserap itu nanti dia hanya meneruskan misalnya yang vertikal saja, yang horizontal dan yang lain tidak diteruskan, misalnya gitu. Itu jadi kelihatannya jadi hilang banyak. Misalnya dari dalam yang keluar cuma satu gelombang saja yang vertikal, tapi yang dari luar ke dalam semuanya masuk, jadi jelas kelihatan biasa gitu. Tapi dari luar melihat ke dalam ya terlihat seolah-olah gelap gitu. Padahal ya nggak gelap, tapi karena yang keluar itu ditahan sedemikian rupa sehingga yang muncul hanya sebagian arah getaran saja, namanya polarisasi. Juga bisa dipakai di dalam beberapa pabrik kimia kaitan dengan secara alami itu untuk kadar gula. Di gula itu ternyata larutan gula, air dan gula itu bisa menyerap seperti ini. Nah, nanti sekali ini bisa dipakai untuk mengukur kadar gula, terutama di pabrik gula kaitan dengan randemen, persentase gula dalam larutan itu besar atau kecil. Kemudian ternyata tidak kelihatan. Kemudian dia diputar arah tertentu itu nanti bisa maksimal lagi. Nah, berarti ini banyak. Kalau putarnya lebih banyak lagi, berarti dia makin banyak. Misalnya makin banyak kadar gulanya. Itu bisa dipakai seingat saya itu diterapkan untuk mengukur kadar gula secara optik daripada harus mengukur secara kimia ditimbang sebagainya di tabung itu agak lama. Cepat aja langsung taruh dalam tabung yang dilihat dengan cahaya. Nanti pertama seperti apa kita masuk gula, jadi harus diputar seberapa derajat supaya bisa sama seperti sebelumnya. Nah, itu menunjukkan kadar gulanya misalnya gitu. Jadi pahami yang polarisasi? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Yang terakhir, apa lagi? Sudah cukup? Yang itu, Pak, yang terakhir bersifat sebagai gelombang dan partikel itu, Pak. Ya. Cahaya itu kadang-kadang sebenarnya seperti gelombang, yang bisa melentur dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia sebenarnya lurus, kaku, seperti kita melemparkan atom atau apa yang kecil itu kadang-kadang memang sifatnya bisa seperti itu. Itu namanya dualisme cahaya. Dalam sifat ini kok kalau dilihat dari sini kayaknya tidak mungkin kalau ini muncul sifat ini. Ternyata dia kadang-kadang muncul sebagai gelombangnya, kadang-kadang muncul sebagai partikelnya. Kapan itu? Ini begini. Karena panjang gelombang berbeda, maka tergantung dari halangan yang dihadapi seperti apa. Kalau misalnya gelombangnya itu panjang, lalu kita ada penghalang-penghalang, maka dia kelihatan sifat gelombangnya. Dia bisa melentur seolah gitu. Ini sudah ada bangunan-bangunan, gelombang panjang itu gelombangnya masih bisa lewat gitu. Kalau gelombang pendek mesti mantul gitu. Gelombang pendek terhadap halangan yang besar itu seperti partikel saja, seperti kita melemparkan batu kecil ke dalam tembok, dia nggak akan mungkin belok. Tapi kalau saya itu sebagai satu yang panjang, jauh lebih panjang dibanding ukuran bangunan-bangunan yang ada, kan bisa melentur gitu. Nah, tergantung antara gelombang elektromagnetiknya dengan halangan yang dihadapinya seperti apa. Karena dia jadi kelihatan seperti partikel, karena dia sangat tinggi frekuensinya, sangat pendek gitu ya, gelombangnya. Terhadap hal yang lain yang lebih besar dari dia seperti partikel. Tapi kalau banyak gelombang jauh lebih besar daripada ukuran-ukuran penghalangnya, dia akan seperti gelombang. Dia seperti bisa belok-belok seperti gelombang. Dia ada gedung, dia bisa belok-belok, dia tidak tabrak gitu. Nah itu, dua-duanya sebenarnya gelombang sih, tapi dia seperti partikel ketika menghadapi
karena dia frekuensinya pendek menghadapi ukuran-ukuran dimensi penghalang yang ukurannya lebih besar, maka dia seperti partikel. Kira-kira begitu. Ada lagi? Masih ada cukup jelas belum tadi terakhir? Sudah cukup jelas, Pak. Oh ya, Pak. Berarti yang dapat jumlah konten tadi tuh gara-gara ada gangguan gitu, Pak ya? Jadi ada bukan. Bukan. Bukan gangguan. Jadi karena dia mirip. Ya, nanti ketika didekatkan itu kadang jadi besar, jadi kecil, jadi nyambungnya tidak kalau sangat jauh gitu nyambungnya biasa, Mas, tidak ada masalah. Kan sudah seperti biasa, kelihatan tidak ada perubahan, tidak lalu jadi aneh. Tapi kalau mirip itu jadi aneh. Kalau suara itu gimana ya? Kalau Anda pernah nyetem, Anda tahu gitar, Mas? Tahu, Pak. Bisa main gitar? Sedikit. Bisa nyetem gitar? Bisa sedikit, Pak. Ya. Kalau dia jauh, kita punya bersama tidak masalah. Tapi kalau Anda lagi nyetem kan mirip ya. Dicari yang pas. Kalau belum pas itu kalau didengarkan itu, jadi ada lemah keras itu. Kalau sudah sama persis tidak ada. Kalau beda jauh juga tidak masalah, tidak ada seperti itu. Gitu. Itu interferensi. Ada nyetem gitar antara gitar satu dan senar satu, senar dua disamakan itu kan. Jadi kita memetik di apa namanya? Tidak apa namanya. Garis-garis yang berapa itu ada bisa sama kan? Banyak. Tapi kalau itu tidak sama atau mirip itu jadi suaranya jadi aneh. Jadi ada suaranya mengeras keras lemah sendiri. Padahal kita hanya menyalakan dua senar itu bareng greng gitu. Jadi suaranya jadi keras lemah sendiri. Gitu. Padahal ini kan kita gerakkan dengan gerakan yang sama, tapi suaranya kok jadi aneh begini. Nah, itu berarti sudah dekat tapi tidak pas. Kalau tidak pas, tidak akan ada seperti itu. Sama persis tidak ada. Atau beda jauh, ya seperti kita menyanyikan juga namanya memang beda-beda antar senar beda-beda ya. Jadi tidak masalah, tetap harmonis saja. Tapi kalau itu mirip tapi tidak sama gitu, sudah dekat frekuensinya itu malah jadi aneh. Namanya layangan suara kalau salah namanya gitu. Mudah-mudahan dipahami. Coba aja nanti. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi? Izin bertanya, Pak. Apa? Ada juga. Silakan. Kalau bentuk dari gelombang transversal itu sama dengan gelombang sinus, Pak? Oke, sebentar berapa, Mas? 4022. Oke, sebentar ya, tak candai dulu. Tadi belum ya? Baru ini. Oke. Ya, gelombang transversal itu antara arah hambatan dengan arah gelombangnya itu tegak lurus. Itulah seperti sinus itu. Naik turun gelombangnya, tapi arahnya itu arah ke sana, tidak ke arah ini. Yang satunya namanya adalah longitudinal. Itu gelombang suara. Gelombang suara itu merapat, merenggang itu kita ngomong itu getarannya ke sana, ke arah menjauhi mulut kita gitu. Tapi kalau gelombang cahaya itu tidak, dia naik turunnya seperti ini di depan mulut kita misalnya dia begini. Nah, suara tidak, dia getarannya gini. Nah, itu beda. Yang satunya itu longitudinal itu suara, gelombang cahaya transversal seperti mirip gelombang sinus begitu. Oke. Cukup ya? Lanjut. Nah, sekarang refleksi. Ini ada beberapa contohnya. Refleksi itu pantulan. Ya. Kalau ini secara cepat aja deh. Saya tidak ini beberapa sudah pernah. Lanjut saja dulu secara cepat. Nanti akan dipelajari sendiri. Interferensi, perpaduan antara dua gelombang cahaya. Ini pola yang teratur. Oke. Referensi dapat ditangkap pada layar. Wah, ini kurang jelas. Jadi ada yang memperlemah, ada yang memperkuat, sehingga nanti ada seperti muncul frekuensi baru yang mengayun-ayun gitu ya. Jadi aneh gitu. Jadi tidak seperti frekuensi pertama, tidak bisa kedua dicampur, jadinya malah jadi aneh gitu ya. Jadi frekuensi baru yang menarik gitu, jadi khas gitu. Tercampur dan hasilnya jadi baru sama sekali gitu. Tapi kalau itu sangat berbeda ya masing-masing tetap muncul gitu. Ini jadi nyampur dan istilahnya apa ya, kalau kita bicara negatif itu jadi ruwet. Itu interferensi. Lagi ada gelombang. Nah, ini sudah saling menguatkan, sudah saling melemahkan. Ini kalau layangan ya seperti ini. Layangan itu nanti mirip, nanti harus cari contohnya memang.
Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, besar, kecil itu. Jadi tidak. Kalau ini betul-betul sama persis jadi menguatkan, sama berlawanan jadi melemahkan. Tapi kalau mirip, nah itu nanti ada yang besar, ada yang dilemahkan, ada besar, dilemahkan. Jadi mengayun-ayun muncul seperti frekuensi baru yang khas gitu. Udah hitung-hitungannya, ya interferensi minimum ada, tapi kita tidak bahas. Ini ada di percobaan tentang percobaan yang ya ada sendiri. Dilihat nanti dicari di ilustrasi, di foto atau di videonya mungkin ada. Baik. Nah ini contohnya, ini ada dua sumber. Nah, ini contohnya ada cahaya, kemudian dikasih lubang-lubang tertentu, ya jaraknya diketahui. Nanti akan muncul di layar itu akan muncul terang gelap gitu. Jadi yang saling menguatkan jadi terang, saling melemahkan jadi gelap. Frekuensi jadi frekuensi yang khas gitu, ada hubungannya dengan frekuensi yang dipakai. Nah, harusnya kan itu gelombangnya satu, sebenarnya kan satu ya, satu sumber. Tapi nanti dengan cara tertentu nanti bisa jadi gelombang yang aneh gitu ya, yang beda dengan sumbernya. Gitu. Interferensi. Ada banyak rumusnya, saya tidak bahas secara khusus. Ya bisa dibaca sendiri nanti gitu. Ini gelombang prinsip Huygens tidak kita bahas secara khusus. Nah, yang lebih lanjut adalah tentang pembentukan bayangan cermin dan lensa. Ada pemantulan pada bidang datar atau semi datar, ada yang pemantulan difus. Difus itu jadi nggak persis. Jadi kalau di depannya nanti tidak muncul kita di depan permukaan yang difus, yang tidak rata betul gitu, gambarnya jadi nggak karu-karuan atau nggak muncul warna tertentu gitu. Ini untuk yang pemantulan teratur, ya ada cahaya di permukaan yang datar, dia akan mantul dengan bagus. Tapi kalau dia baur, dia akan belok-belok, arahnya tidak karu-karuan, sehingga tidak bayangannya tidak bisa. Di cermin datar akan ada rumusnya, gitu ya, ada sudut datang sama dengan sudut pantul dan seterusnya gitu. Nah, kalau cermin datar dia akan sama, jaraknya sama, tingginya sama, jauh ya kelihatan jauh, dekat ya kelihatan dekat dan seterusnya, tidak tegak, tidak terbalik dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang sudah ditanyakan dulu ketika di SMP atau SMA ya, berapakah panjang minimum cermin yang diperlukan untuk melihat bayangan seluruh badan kita? Kan harus sama tingginya dengan atau lebih tinggi daripada badan kita, enggak bisa dikurangi, bisa dihitung. Kemudian jumlah bayangan, pada dua cermin didekatkan gitu, ditempelkan gitu ya, dan bentuk sudut tertentu, maka berapa banyak bayangan yang muncul, nah, bisa dihitung. Dan adalah banyaknya bayangan alfa dalam besar sudut antara dua cermin tersebut. Ada cermin cekung, ada cermin cembung, ya, dan cermin datar. Cermin cekung itu dipakai untuk semacam parabola, gitu ya. Parabola itu memusatkan, biasanya dari cahaya yang jauh dipusatkan satu titik fokus untuk pemanas, atau mungkin dibalik, ada satu sumber lampu supaya bisa mengarah depan lurus, maka lampu itu sumber cahaya taruh di titik fokus, itu dipakai reflektor. Atau kalau di dalam astronomi dipakai untuk menjadi alat untuk semacam teropong, tapi tidak dengan lensa, tapi dengan cermin cekung. Itu bisa menjadi semacam teleskop, ya. Misalnya cukup bagus, bisa dibuat garis. Oke, lihat saja, kita cepat aja. Kalau indikasi nggak muncul ya, langsung nih. Ini nggak muncul sinarnya kan? Itu belum. Oh, data nggak keluar nih. Nah, ini banyak. Baik, saya kira saya tidak membahas panjang hari ini, jadi saya minta Anda mempelajarinya sendiri dulu tentang beberapa hal ini. Ini sudah pernah dibahas di samping, malah SMA, jadi saya tidak tahu. Anda pernah dapat di mana? Ini sudah ada.
terkait dengan cermin, bayangan cermin, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Cermin cembung dipakai di mana biasanya? Sudah tahu? Saya stop dulu. Kalau cermin cekung bisa untuk reflektor, bisa untuk di teleskop. Kalau cermin cembung dipakai di mana? Jalan, Pak. mobil. Spion. Di belokan itu Pak. Spion, Pak. Tanya Pak. Spion atau di mana? Tikungan, Pak. Di Tikungan. tikungan itu Pak. Ya, dia khasnya apa memperkecil tapi menjadi lebih luas. Cara apa namanya? Cara apa namanya? Sudut pandang jadi lebih luas. Gitu. Cermin kita bisa melihat ke belakang. Tapi kalau cerminnya cermin KW, itu cermin datar gitu. Jadi nggak bisa lebih bagus. Jadi dia ya sebatas selebar itu saja gitu. Tapi kalau kita cermin cekung meskipun lebarnya segitu dia bisa melihat ke belakang luas gitu ya. Cermin full. Ya, tentu harganya beda ya. Kalau kita nyari cermin yang ori, spion yang ori mesti ke mata-mata tertentu di toko-toko yang biasa misalnya tidak jual. Kalau ada ya paling second gitu ya. Karena memang lebih sulit buatnya ya, dia harus dengan semacam bola, ya, dipotong-potong kira-kira gitu, teknisnya kira-kira. Baik itu untuk kali ini saya tidak akan lanjut lebih jauh, saya akan sedikit sebentar dulu belajar mandiri, cukup banyak materinya, kita akan lanjutkan tambahan. Nanti ini sudah terakhir untuk kuliah secara formal. Kita baru berapa itu ya, di presensi masih kurang, ya kurang beberapa lagi. Nanti mungkin paling tidak sekali lagi lah, paling tidak kita nambah untuk kuliah yang sifatnya tambahan. Jadi jauh minggu depan masih ada ya, meskipun statusnya sudah selesai kuliah formal, masih ada minggu tenang, dan biasanya maaf, itu biasanya minggu itu paling tidak tenang, gitu, karena banyak sekali tugas yang numpuk di belakang. Yang kosong-kosong, yang kurang-kurang, yang dosennya ada tugas dan sebagainya, belum sempat memenuhi 16 kali pertemuan, ya diselesaikan secara adat di minggu tenang itu. Tolong untuk saya sudah pesan, saya minta tetap jadwal ini di Senin depan insya Allah. Di bahan ini silakan dibaca, nanti kita beberapa pertanyaan, beberapa kasus kita bahas di sini dengan bahan-bahan yang ada itu. Baik, saya mau pamit, saya akan menyelesaikan beberapa tugas terkait dengan apa namanya dari direktorat untuk proyek tentang batik itu, apa namanya plotter batik. Tanggal 15 besok harus dibereskan semuanya, laporan-laporan dan semua administrasi ini di deadline tanggal 15 di semua, hampir di semua kantor ya, di semua kantor di kaitan dengan kementerian atau BUMN atau yang lain itu di tanggal 15 ini, sehingga banyak yang harus diselesaikan. Nah, sebelum saya tutup, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, mungkin ada yang mau saya silakan. Izin bertanya Pak tentang materi apa tadi? Ya. Apa tuh? Gelombang elektromagnetik. Sinyal HP itu kan termasuk gelombang elektromagnetik ya Pak? Yang apa? Sinyal? HP. Ya. Itu kan sifatnya merambat tanpa memerlukan media ya. Ya. Itu kenapa Pak pas kita di dalam ruangan atau yang terhalang suatu dinding atau apa itu sinyalnya kok memburuk Pak? Itu gimana Pak alasan? Ya. Karena dia sifatnya lurus Mas sinyalnya itu. Kalau kita mau ke BTS-nya di luar rumah ya. Kalau kita tidak ada satu celah yang bisa menyampaikan dari handphone kita ke BTS, ya tentu dia akan harus muter-muter ya. Kalau bisa muter gitu. Kalau bisa mantul gitu. Sehingga kalau menjadi jaraknya lebih panjang, akan diredam ketika mantul sana mantul sini, akhirnya bisa masuk ke handphone kita. Tapi ketika mengenai tembok, dia diredam, tembok yang lain diredam. Ini sampai kita sudah jauh lebih kecil gitu. Dia tidak bisa menembus. Ya, tidak bisa menembus. Hingga dia harus mantul. Ketika mantul kan tidak semuanya terpantulkan, karena ini bukan cermin. Tapi dia tembok yang tidak smooth, tidak halus. Ini seperti antara baur tadi, sebagian menyebar gimana, sebagian baru betul-betul masuk ke handphone kita. Kalau seperti itu makanya diusahakan bisa tersambung lurus dengan sumber sinyal, dalam hal ini BTS gitu. Itu kira-kira. Tapi kalau dalam ruangan lalu sama-sama handphone kita dengan teman kita dalam ruangan mungkin akan lain. Sama-sama dalam ruangan. Tapi
pertanyaannya apakah begitu modelnya atau harus lewat BTS dulu lah. Kalau hanya lewat BTS dulu ya sama-sama dalam ruangan bisa sama-sama nggak bisa juga. Kalau hanya bisa langsung seperti yang di teologi gitu, ya mungkin ada masalah sama ruangan sekalipun malah justru lancar karena tidak harus terhalang apa-apa. Gitu. Nah, terus terang hal yang lebih rinci tentang gelombang elektromagnetik itu ini setelah dari teman Pak Komar Panaji yang dia memang orang telekomunikasi itu, apa masalah gelombang itu masalah goib mas? Kok goib mana? Ya kan rakyat tahu mana coba? Jadi yang menghalang itu yang mana sebenarnya itu kita tidak tahu persis gitu. Kok tiba-tiba jadi begini itu pengaruh apa, pengaruh zat apa, pengaruh gelombangnya siapa yang mempengaruhi komunikasi kita tidak tahu pasti gitu. Apakah itu betul-betul dari makhluk gaib atau ya sebenarnya bukan makhluk gaibnya kita nggak lihat gitu. Gelombang lain yang kita tidak lihat bukan karena makhluk gaib dalam pengertian setan atau jin, bukan ya, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kita belum paham gitu. Tiba-tiba ada di sekitar kita, loh terganggu ya. Contohnya ada istilah kalau Anda suka telekomunikasi adalah jam. Nah, istilah itu yang hobian radio radio di teknologi dan semacamnya itu ada istilah ngejam. Apa itu ngejam? Ngejam itu kan kata frekuensi pembawa. Saya komunikasi dengan Mas Ari gitu. Tapi ada yang tahu gitu kayak frekuensi pembawanya misalnya 100 MHz gitu. Kemudian ada yang ngiri, kita kok ngobrol asik banget sih. Dia pasang juga pemancar 100 MHz, lalu dia pencet transmit tanpa dia ngomong. Dia diem aja tapi memenuhi udara sekitar dengan 100 apa 10 MHz tadi ya. Atau 100 MHz tadi. Itu penuh di sini tapi dia tidak ngomong. Jadi kita jadi tabrak-tabrakan gitu tapi suaranya jadi terhambat. Saya ke Anda itu terhambat. Hanya ngejam. Jadi frekuensinya sama tapi dia kosong, nggak ada informasi. Itu kalau dia lebih kuat itu mengganggu sekali gitu. Ini tidak kelihatan tuh. Mana siapa yang ganggu nggak tahu juga. Tapi ada yang mengganggu itu terasa. Loh, apa tiba-tiba kok ada? Misalnya kita punya sensornya, oh, ini ada suara, ada frekuensi sangat sama persis dengan yang kita pakai, tapi sangat besar, tapi kosong. Nah, itu bisa menghambat. Kayak tabrakan, karena sama persis tuh. Ada yang dibawa gitu. Ya, jadi itu mengganggu. Ini dalam dunia apa ya, keamanan atau intelijen dan dipakai. Dulu konon ketika ada demo besar-besaran tahun 98 itu, aparat keamanan untuk mengendalikan massa yang rusuh itu, dia tidak bisa komunikasi dengan normal. Yang dituduh mengejam adalah Kedutaan Besar Amerika Serikat. Wah, ini kan dua juga susah ya kan. Kalau sudah terlampau itu nggak ada sebab. Karena dia punya alat yang canggih, yang besar gitu. Itu dilakukan ya memang masuk akal. Gitu. Dia membuat kesulitan komunikasi semua aparat yang ada waktu itu di Jakarta. Misalnya gitu. Wah, ini tuduhan serius, tapi kan tidak bisa bukti. Itu sangat mungkin, secara teknis itu sangat mungkin. Itu karena ada satu yang goib, nggak kelihatan, tapi sangat mengganggu. Karena kelihatan tuh gelombang itu mana, nggak kelihatan. Dan dengan alat tertentu atau sensor tertentu baru kelihatan. Nah, itu hal yang terkait dengan telekomunikasi, magnetik, itu kadang-kadang ya istilahnya Pak Iko tadi yang teman yang ngajar di jurusan kita juga itu. Mungkin diajar Pak, siapa? Diajar nggak sama Pak Rizky? Mas Rizky ada nggak ngajar di kelas ini? Nggak ada. Sepertinya nggak ada, Pak. Iya, ada. Mas Rizky itu bapaknya Mas Rizky. Mas Rizky juga dosen kontrak, tapi dia ayahnya. Jadi dia di telekomunikasi. Dan saya dengan istilah begitu. Belajar telekomunikasi itu susah karena barang goib. Tidak kelihatan, tapi faktanya pengaruhnya nyata. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tolong dibaca lagi. Ada banyak hal yang baru di sana barangkali. Atau sudah lupa barangkali, jika dibuka, silakan. Kita diskusikan lagi teman mendatang untuk melengkapi tentang elektromagnetik dan cahaya. Saya kira itu dulu, mohon maaf. Saya anggap masuk semua aja deh hari ini. Saya harus segera siap-siap untuk menuju ke kampus untuk menyelesaikan laporan-laporan itu. Kita akhiri dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. DJ Bonbon Remix.